Halo, ketemu lagi bersama saya di Momen Trend. Kita lanjut lagi seri membangun trading system. Untuk teman-teman yang baru nongol di sini, ya baru bergabung, silahkan cek video-video sebelumnya. Ya, mungkin ada sekitar 5 video sebelumnya untuk mendapatkan ide apa sih yang sedang kita lakukan di sini, gitu ya. Tapi secara singkat saya bisa cerita kalau saya ini berbagi fitur-fitur apa saja sih yang bisa kita miliki atau bagus kita miliki untuk membangun sebuah trading system sehingga nantinya bisa membangun trading system yang konsisten. Oke. Nah, untuk segala penjelasan dalam fitur-fitur ini ya saya menggunakan trading system yang saya bangun sendiri namanya Momen Trend ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Jadi ntar teman-teman ambil idenya lalu modifikasi sendiri sesuai dengan keperluan teman-teman sendiri. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fitur nomor 5 yaitu stop loss. Oke. Gunanya apa? Apakah berguna? Kita lihat nanti. Ya. Yuk. Nah, secara general, secara umum ada beberapa cara kita ngeset stop loss. Oke. Pertama, misalnya dengan ngeset satu reference harga. Misalnya ini ada tulisan H dan L, high dan low. Oke, ketika dia lagi uptrend, saya mengambil stop loss misalnya di low candle sebelumnya atau low dari low terendah di 3 candle sebelumnya. Misalnya gitu, boleh ya. Oke, dan sebaliknya kita ke downtrend ya untuk para pemain forex, futures gitu ya. Ya, teman-teman pas turun bisa mengambil posisi sehingga kita butuh reference stop loss pas turun, pas downtrend. Ya, jadi kita bisa mengambil dari harga high sebelumnya. Oke. Atau yang sering kali banyak digunakan oleh pemain-pemain technical analysis adalah menggunakan volatilitas. Jadi ketika harga bergerak, ya kita bisa katakan harga sedang mengalami volatilitas yang meningkat. Karena meningkat, maka peningkatan volatilitas ini akan menjadi salah satu faktor yang kita set untuk mengukur jarak stop loss kita dari katakan harga yang sedang running sekarang. Oke, intinya ketika volatilitas naik, artinya pergerakan sahamnya bergerak cukup lebar, maka kita butuh jarak stop loss yang cukup lebar sehingga nggak gampang kejemput gitu ya. Nanti kalau kejemput kan tahu-tahu dia masih jalan lagi kan ngeselin juga gitu. Maka stop loss menggunakan volatilitas, idenya adalah ketika dia lagi volatile, ya jarak stop loss menjauh. Ketika dia lagi kurang volatile, jarak stop lossnya mendekat. Ya, idenya gitu. Ya, yuk saya kasih sedikit ide animasi lah. Ya, stop loss itu gimana? Ketika saya punya pergerakan, katakanlah uptrend, tren utama, downtrend, tren koreksi. Begitu ini mulai jalan lagi, saya bisa ngambil posisi buy sini kan, misalnya. Nah pertanyaannya, saya tahu dari mana? Habis saya beli, terus dia akan jalan terus ke atas. Oke. Pada dasarnya nggak ada garansi. Kita hanya bisa memberikan justifikasi sebaik kita bisa berdasarkan data-data yang kita punyai, ya. Tapi apa yang terjadi kan kita nggak pernah tahu. Oke, ya. Maka setelah saya buy, katakanlah terus besokannya turun. Ya, kalau saya nggak pasang stop loss di sini, baru beli, ya terus ini turun, saya terkait kaget, bingung mau ngapain, tungguin dulu deh, nah, nanti turun ke bawah terus, maka kita kena floating loss kebanyakan. Sehingga nantinya suatu saat kebingungan karena wah floating lossnya udah kebesaran, mau diapain nih? Nah gitu, mau dilepas sayang karena menanggung kebesaran, mau
lepas, nanti habis dilepas contohnya naik lagi, nah kan gitu ya, masalahnya selalu di situ. Oke, jadi ada baiknya kalau kita setelah punya buy, kita punya satu rule untuk ngeset stop loss, sehingga begitu dia dijemput udah biarin aja dimakan, kerugian kita nggak kecil. Oke, atau seandainya lah katakan nanti ini trennya jalan naik ya, kita lihat nih kayak gini ya, kita buy di sini misalnya, oke, spekulasi buy di sini, lalu candle naik, ya, lalu kita pasang stop loss di harga low dari candle sebelumnya. Ini contoh penyederhanaan aja ya. Oke, terus dia naik lagi, oke, stop loss kita geser ngikutin pergerakan harga. Oke, naik lagi ya, stop loss kita naikin lagi ngikutin pergerakan harga candle sebelumnya. Oke, masih naik di sini, stop loss kita geser juga. Nah, pada kondisi ini maka posisi kita sudah dalam posisi untung, nggak mungkin rugi. Kenapa? Stop lossnya udah di atas harga beli kita. Oke, enak kan, nyaman kan? Oke, ya, katakan terus naik lagi, stop loss kita geser. Nah, besokannya dia mulai turun, ya. Stop loss kita udah di sini sekarang. Jadi kita bisa melepas posisi buy kita yang ada di sini, ya, dengan stop loss di sini. Nah, cakep kan? Oke. Ya, kadang-kadang teman-teman yang agak pasang stop loss tuh dia udah untung, terus berharap kalau harga ini naik-naik terus, satu bagger gitu kan, itu kan sering terdengar ya. Oke, akhirnya terus balik, masih denial, balik terus, akhirnya yang tadinya sudah floating profit menjadi loss. Nah, itu harus hati-hati. Ingat, kuncinya kalau kita dalam trading ini adalah kepastian. Oke, kita pastikan kalau dia ada masuk ke dalam kerugiannya kecil aja. Tapi ketika dia untung, biarin aja tuh untung running terus gitu kan. Contohnya kayak tadi ini kan dinaikin terus, biar aja terus deh. Naik, ikutin aja stop lossnya. Itu adalah langkah yang mudah. Dan stop loss ini bisa di set setiap malam loh. Artinya kalau teman-teman yang sambil kerja, oke, terus bingung nih, wah besok aku kerja nggak bisa ngeset lah, kan stop loss bisa di set malam anytime. Oke, jadi besok udah kerja udah tenang ya. Oke, yuk sekarang kita akan lihat bagaimana momen trend ngeset stop loss di TradingView. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana momen trend menampilkan stop loss. Oke, kita panggil momen trendnya dulu ya. Ini kita biarin aja deh, atau gini, cloud line-nya saya hapus dulu biar bersih ya. Oke, saya kasih gini deh, dah semudah ini aja deh tuh. Oke, sinyal buy sell kayak gini ya, udah kelihatan ya bagaimana kita membangun ini stop loss ini. Nah, kita lihat nih ya, turun ke bawah ya, di sini ada dua stop loss. Oke, pertama menggunakan high dan low sebelumnya, kedua berdasarkan volatilitas ya. Di sini juga disediakan stop lossnya berdasarkan uptrend apa downtrend. Nah, ini di sini ada info juga ya tuh. Oke ya, jadi karena kita main saham, contohnya kita pakai yang stop loss uptrend, klik. Oke, nah di sini ada angka 3, artinya saya akan mengambil harga low terendah dari 3 candle di belakang. Jadi tanya kita. Nah, lihat habis beli, buy. Ya, lihat 1, 2, 3 paling rendah sini. Nah, ini keluar sini. Nah, selesaikan ya. Dan ini terus dia naik, dia ngikut terus stop lossnya. Kejemput di sini. Nah, nanti di sini kalau ini kejemput sini, kita harus bangun lagi satu re-entry. Ya, caranya banyak sih. Contohnya kalau di momen trend, kalau kejemput di sini, ya ada 2 cara. Misalnya kalau harga menembus high-nya dia setelah dijemput, nah itu kita bisa masuk lagi. Atau kita biasanya menyarankan ini pakai sinyal dari momentum. Nih, tes. Nah, tuh kan, buy-nya di sini momentum. Oke? Ya, itu sebagai contoh aja gitu, alternatif. Oke, saya matikan lagi ya, lihat tuh ya, buy terus langsung di trailing ke atas.
Oke. Nah, enak kan? Ya. Tuh. Oke. Nah, kalau ini mau ditradingkan turun juga ceritanya gitu ya. Kita turun nih, klik yang ini. Nah, tuh. Oke. Nah, ya. Selesai kan? Tuh. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat kalau pakai volatilitas sebagai ini aja, eh, apa ya, referensi. Nah, stop loss uptrend tuh ini pakai volatilitas. Saya kan ya. Oke. Yang turunnya gimana, sama klik aja yang turun nih. Nah, tuh. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat di instrumen lain yang bisa dua arah, emas. Nah, enak kan? Ya. Oh, saya keluarin sinyalnya sekalian biar lebih asoy. Terus lihat buy. Oke, langsung stop lossnya kita trailing, lepas di sini. Enak kan? Kita bisa kelepas lebih early, lebih cepat daripada kalau kita ikutin sell. Oh, enak kan? Mau turun, sell sini langsung pasang stop loss, keluar di sini. Nah, di sini kejemput, ya. Oke, tuh, enak ya, cakep. Bitcoin sama aja tuh. Sorry. Ya, Bitcoin sama aja tuh. Ya. Mau masuk ke tren kecil tuh sama aja tuh. Buy, langsung pasang stop loss di trailing ke atas, ya. Saham Indonesia apa? Saham Indonesia misalnya apa? Biasalah SMGR. Nah, ini di 1 jam tuh. Buy, tuh, langsung di trailing sama dia. Enak kan? Buy, trailing sama dia. Oke. Ya. Nah, yang biasanya pakai tren indikator di sideway maksa sini beli di sini, ya. Ini udah kejemput di sini. Ya. Jadi kecil, nggak perlu loss di sini gitu ya ceritanya. Oke, jadi kita bisa potong lebih cepat. Masuk ke daily. Nih. Tuh, cakep kan? Tuh, enak kalau udah kayak begini mah setupnya enak. Wah, ini terlalu mepet, aku mau jauhan dikit, bisa. Nih, ini naikin, ini sensitivitasnya. Oke, 1,5 misalnya. Tuh, jaraknya jadi menjauh kan? Tuh, jaraknya menjauh. Jadi terserah. Sensitivitasnya bisa kita atur masing-masing. Ya. Oke. Yuk, sekarang kita iseng, kita campurin dengan yang lain biar kita combine semua ya. Pasang cloud line tuh. Ya. Tuh. Ya. Enak kan? Kita udah bisa combine nih. Buy, pasang stop loss, oke. Di sini sudah keluar sell. Bukan kejemput ya, tapi di sini kena. Nah, terus sampai sini ya di pullback area, masuk lagi buy, terus ya udah kelepas lagi di sini. Masuk lagi buy, terus ya kelepas di sini. Masuk lagi buy, terus kelepas di sini. Ya, ini di trailing terus. Oke, tambah lagi sekarang dengan volume. Kan kita udah ada volume tuh di fitur sebelumnya. Nih, tas. Oh, lihat tasnya kan. Nih, dari sini enak bisa tambah volume. Misalnya di sini nih turun sell, ya terus merah, wah berarti ada kemungkinan dia masih turun jauh. Nah gitu. Nih buy, abis buy, oke, terus nih ada merah sini, wah berarti ada kemungkinan masih jauh. Oke. Nah, ya ini combine sama ini TSM. Nih, tuh, ya dari sini enak juga gitu. Kita bisa lihat mana yang lagi trending, mana yang lagi sideway. Ini lagi sideway, ya udah ini gak usah di-trendingin. Nah, gitu kan misalnya, atau aku ganti di sini pakai momentum. Nah, oke. Ya, dapat idenya ya, kira-kira. Jadi stop loss ini sangat berguna. Ya. Nah, aku abis ini akan kasih lihat hasil backtesting, oke? Ya, menggunakan short term trend dari momen trend ya. Jadi
idenya biar teman-teman tuh ngerti, wah stop loss itu sangat berguna sekali untuk menjaga performa kita. Ya, sebentar, aku akan kasih lihat backtesting. Ya, sekarang saya mau kasih lihat ya backtesting. Oke, backtesting. Ya, kita pakai SMGR aja deh, nggak apa-apa. Kita akan backtesting ya, menggunakan ini ya. Oke, pakai short term signal tanpa stop loss. Oke, ya. Dari mulai tahun 2000 1 Januari sampai sekarang ya, kira-kira gitu aja ya. Kita akan run. Ini sistem ini backtest ini saya lakukan menggunakan Ami Broker. Ya, kita backtest. Terus, oke, langsung aja lihat di sini. Nah, ya. Perhatikan yang ini aja, satu yang long trade sama buy and hold. Oke, buy and hold itu artinya saya beli ya di awal tahun 2000 terus saya diemin sampai sekarang ya, kira-kira annual return-nya 8%. Oke. Sedangkan kalau kita pakai trading system tanpa stop loss short term nih, annual return-nya juga hampir sama kurang lebih. Oke, kita lihat nih chartnya, chart ekuitasnya tuh kayak begini, benar-benar ya mengikuti bentuk SMGR ya. Lihat nih tuh, kalau kita gedein nih ya, nah bentuknya sama, naik terus dia turun gitu kan ya. Oke ya, sama persis sama ini kan, naik terus dia turun tuh. Oke ya, ini kalau menggunakan trading system short term misalnya, oke, tanpa stop loss. Sekarang kita akan, sorry, aku mau ngeliat satu lagi, mau ngasih lihat satu lagi, kok udah ketutup. Buka lagi, lihat ya, nih, ini penting nih. Oke, lihat di bawah. Ini adalah drawdown. Drawdown itu ya posisi kita lossnya berapa persen gitu. Nah, lihat paling besar aja 60%. Nah, ini dia. Oke, gede kan ya. Nah, tugas kita kalau kita pasang stop loss ini akan mengecil semuanya. Ya, ini mengecil. Kalau ini bisa dikecilin, tentu return ini ya, ini terus bisa naik ke atas. Itu idenya. Ya, kita coba sekarang. Oke, kita ganti sistem dengan stop loss nih. ST signal dengan stop loss. Oke, langsung kita backtest ya. Langsung kita buka reportnya. Ini dia. Ya, lihat masih sama, buy and hold-nya 7,99 atau 8%. Ya, sekarang ya di sini yang dengan stop loss sekarang return-nya jadi 31%. Oke. Asoy kan? Meningkat langsung drastis. Nah, chartnya lihat tuh. Yang tadi ini turun sekarang naik terus. Lihat kenapa? Karena sekarang kerugian paling tinggi itu sekitar 22%, 23%. Tadi kan sampai 60%. Ya. Tuh, bentuknya bisa bagus gini. Ya, tuh. Ya, ini performanya, ya. Per tahun berapa, setiap tahun, dan rata-rata per bulannya seperti apa gitu. Oke. Ya. Intinya saya mau kasih lihat stop loss itu sangat berguna sekali ya. Jangan sampai kita nahan loss itu kebanyakan ya, harus potong segera kalau loss. Oke ya, silahkan diambil idenya ya, bagaimana membangun stop loss ya, lalu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kapasitas teman-teman sekalian. Oke, semangat, happy cuan.